kabar baik tentunya untuk ibu-ibu atau istri-istri yang baru melahirkan seperti itu ya. Ketika memang pemerintah sedang menggodok saat ini ya rancangan peraturan pemerintah RPP tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan pelaksana begitu ya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Isinya apa? Betul, dan isinya adalah memberikan cuti dalam tanda kutip. Ini cuti ayah yang populernya ya bagi masyarakat yang akan diberikan nanti untuk memberikan pendampingan bagi para suami ketika istrinya nanti melahirkan. Dan ini dirancang untuk memang ASN yang pria. Terus gimana pertanyaannya untuk yang swasta, yang kerja-kerja di swasta itu belum diatur ya. Jadi jangan dipilih dulu, memang peraturannya saat ini untuk ASN pria. Gitu ya. ASN dulu ya, semoga nanti perusahaan lainnya mungkin yang swasta biar bisa mengikuti begitu. Nah, hak cuti ini merupakan aspirasi banyak pihak ya. Keluhan juga karena waktu itu kita sempat dengar berita yang pilot sempat tertidur begitu ya karena membantu mengasuh anak. Nah, tapi ternyata itu tidak bisa dijadikan alasan, tetap aja harus profesional ya karena membawa sejumlah awak penumpang. Nah, mungkin dari situ juga, berangkat dari situ nih banyak aspirasi dari wanita, istri-istri begitu ya supaya suaminya juga ikut merawat mereka yang melahirkan. Karena seorang istri itu memang butuh sekali dukungan ya, Jason, dukungan fisik, moral gitu ya. Ketika melahirkan memang kalau dibiarkan gitu ya tidak mendapatkan dukungan, apalagi mungkin pria-pria ini harus terus bekerja dengan kondisi yang fisiknya kurang tidur dan lain sebagainya, ini bisa menyebabkan gangguan mental sampai depresi. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi memang kalau dalam urusan melahirkan ini kemudian membesarkan anak sang buah hati yang baru dilahirkan itu tidak hanya urusan ibu sendiri begitu ya. Tapi ini juga adalah kerjasama antara ibu dan juga ayah. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas ini menjelaskan bahwa sebenarnya cuti melahirkan bagi ASN pria adalah hak cuti pendampingan bagi ASN yang istrinya melahirkan. Dan di RPP tadi, RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan ini nanti ditargetkan selesai di tanggal 30 April 2024 alias nanti di akhir April ya. Bentar lagi dong ya, habis Lebaran nanti. Jadi pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal persalinan. Nah, kalau kalian gimana nih menanggapinya? Ada yang bilang kelamaan? Enggak juga sih, kalau saya sebagai seorang ibu itu merasa kurang malah ya? Malah kurang. Jadi memang harus diberikan nih cuti seperti ini karena kan bukan cuma ibu saja yang lelah, ayah juga lelah ya untuk mengasuh anak begitu. Itu perlu support system yang baik antara kedua orang tua. Harus kerjasama banget ya. Apalagi kalau kita lihat nih di Indonesia biasanya cuti untuk melahirkan biasanya 3 bulan kan rata-rata ya kalau untuk wanita atau untuk pekerja perempuan. Tapi kalau untuk batasan harinya untuk ASN pria ini memang masih belum ditetapkan secara persis nih berapanya. Tapi usulannya banyak, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari. Tapi nanti kita masih akan melihat nih nanti tanggal 30 April ini aturan batasan jelasnya seperti apa. Tapi yang menarik adalah sebenarnya aturan ini tuh tidak hanya dirancangkan di negeri kita aja di Indonesia. Sebenarnya di sejumlah negara ini juga sudah memberlakukan cuti ayah itu sendiri. Di antaranya ada di mana saja nih, di Estonia, Finlandia, Swedia, Norwegia. Jadi negara-negara maju itu sebetulnya sudah menerapkan ini, mengutamakan untuk cuti ayah. Durasi cutinya juga panjang begitu. Ini kalau kita lihat ya beberapa durasi cutinya nih. Kita lihat mungkin dari pertama tuh di Lituania dan Hungaria. Ini kalau kita melihat itu ada sekitar 52 minggu dengan gaji penuh atau cuti 104 minggu dengan gaji 70%. Jadi intinya kalau cutinya makin lama gajinya dikurangin. Kalau misalnya cutinya hanya sekitar 52 minggu itu gaji 100%. Tapi 52 minggu aja kan sebenarnya udah lama banget. Sudah ini 104 minggu lagi. Jadi pilihannya yang mana nih? Wah, ini terus kemudian ada Swedia ya dan Estonia, cutinya berapa Jason? Lebih dari setahun tuh, 16 bulan loh. Termasuk ketika istri melahirkan dengan gaji 80%. Enak banget gak tuh? Kamu jadi pengen cepet nikah gak kalau kayak gitu? Jadi kalau udah punya istri melahirkan gitu ya. Jadi saya bisa cuti setahun mendampingi istri saya. Setahun lebih ya, berarti setahun lebih 4 bulan ya. Hampir 1,5 tahun ya. Udah menghayal duluan pemirsa. Itu kalau kita tinggalnya di Swedia ya. Kalau di Swedia. Dan gajinya full pula gitu ya kan. Jadi secara ekonomi pun masih tetap tersokong gitu ya. Nah kalau di negara lainnya di Islandia untuk
ayah dan ibu ini masing-masing mendapatkan 3 bulan dan ada tambahan lagi 3 bulan lagi nih. Jadi udah dapat 3 bulan, terus ada tambahan 3 bulan. Jadi totalnya ada sekitar 6 bulan bagi mereka yang membutuhkan waktu khusus dalam merawat anak. Tapi waktu khusus ini kalau kita riset-riset lebih dalam macam-macam. Misalnya memang ada anak-anak yang ketika dilahirkan ada yang membutuhkan perawatan khusus terkait dengan kesehatannya atau kondisinya. Maka itu bisa tuh diajukan oleh orang tuanya untuk tambahan lagi cutinya. Oke, nah kemudian ada juga kalau di Norway ini suami bisa ambil cuti melahirkan sampai 10 minggu ya, lumayan lah ya. Jadi durasinya tadi ada yang cukup panjang, sangat panjang ya, amat panjang itu ada. Durasinya macam-macam di berbagai negara yang tujuannya juga adalah lagi-lagi untuk mengoptimalkan gitu ya dari proses kelahiran anak ini kan untuk menyiapkan sumber daya manusia terbaik penerus bangsa. Betul. Dan tapi yang jadi pertanyaan saya adalah gini, kalau kita lihat komposisi di negara-negara maju tadi ya, cutinya diambil dalam waktu panjang tapi ada juga pengurangan gajinya. Nah kalau di Indonesia ini akan seperti apa ya? Nanti ya aturan jelasnya di RPP itu akan apakah kemudian cutinya itu juga diikut dengan pengurangan gajinya yang biasa didapatkan per bulan atau justru tetap full gitu begitu ya misalnya. setiap bulannya atau seperti apa nanti kita juga akan lihat sama-sama. Iya tentunya kita akan tunggu bersama ya. Yang jelas ini sedang digodok saat ini rancangan peraturan pemerintahnya tentang manajemen ASN dan ini sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tadi katanya akan diperlakukan pada bulan apa? April ya, di bulan April itu bentar lagi dong harusnya sebentar ya. lagi. Ini kan udah bulan Maret ya, Maret tanggal 20 berapa nih? Tanggal 15. Belum tanggal 20 ya. Masih tanggal 15, tapi nanti sekitar berarti 1,5 bulanan lagi lah ya kita bisa tahu aturan jelasnya seperti apa. Nah terkait dengan aturan ini atau rancangan peraturan ini kita akan melihat komentar-komentar dari warganet ini dari Facebook misalnya dari Hari Pangestu. Di perusahaan biasanya 3-5 hari katanya sih gitu ya. Ikun rayon PNS sudah dapat gaji besar dan kerja santai terus dapat hak istimewa. Murah-murah kalau mendampingi istri cukup 1 minggu lah katanya. Toh faktanya suami cuma kebanyakan nyantai main HP. Ini untuk suami-suami yang males nggak boleh ya kalau mendampingi istri melahirkan harus fokus membantu istrinya. Harus jadi suami siaga gitu dong. ya. Kemudian dari @sam_gumai, ASN makin makmur padahal nggak kerja. Aduh banyak sentimen yang banyak ngaitin sentimen ke situ negatif ya. sih. Putra Dewa 07. Kayak kenal deh program ini. Kemudian apalagi ya? Coba tuh komentar-komentarnya, emang para suami cuma PNS aja Pak kerjanya ya. Semoga dari PNS dulu ya. Nanti yang lain mengikuti ya. Yes, ada juga Joy SMSGN. Enaknya jadi PNS gak ada kerjaan tetap digaji. Ini kemana Cuti sih muda, netizen? aduh katanya Kok sih jadi gitu ya. banyak sentimen negatif. Kalau gitu kita coba polling aja deh ya. Ini polling terkait cuti melahirkan bagi ayah. Jadi cuti ayah ya. Cuti ayah ya. Menurut kamu, perlukah cuti melahirkan hanya diberikan bagi PNS pria? Katanya sih yang bilang perlu untuk mendampingi istri itu ada sekitar 26%, cukup banyak. Tapi yang bilang tidak perlu cuti panjang, cuti biasa aja itu 18% Naila. Oke, kok makin enak jadi PNS? Justru mengarah ke situ 17% yang menjawab itu dan pegawai swasta juga mau dong 39% ternyata yang paling banyak inginnya balance ya antara PNS dan pegawai swasta. Betul, yang jelas dari kritik teman-teman tadi sebagian besar adalah menyayangkan bahwa itu hanya diberlakukan untuk ASN aja ya. Tapi semoga kalau teman-teman sudah komen-komen seperti ini dilihat sama yang berpunya kepentingan dan membuat undang-undang, teman-teman di DPR dan juga pemerintah, mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk nantinya bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta. Betul, coba dong kalau dari TikTok dan Facebook kita pengen lihat tanggapannya, komen-komen real time ya seperti apa. Setuju nggak kalian kira-kira ya untuk diterapkan cuti ayah ini bagi PNS? Coba kita lihat ya di Facebook tadi sudah ada beberapa yang menjawab, wah setuju tuh itu bagus untuk mendampingi istri katanya. Itu di Facebook ya. Kalau di TikTok nih ada Abrar yang bilang jaga anak itu bagus tapi jangan melanggar hukum anak yang terjadi saat ini katanya sih seperti itu. Iya dari Otong biar bisa menemani istri gitu. Kemudian semoga bisa menyeluruh peraturannya katanya Nah, ya. itu dia didambakan ya banyak orang ya. Terus ini juga
ada Mas Aboy. Waduh, ini komentarnya agak-agak mengerikan. Kalau dampingi istri orang gimana ya? Jelas jangan. Nggak boleh, apalagi lagi bulan puasa ya. Iya. Jangan ya. Yang jelas adalah aturan ini benar-benar semoga benar-benar bisa memberikan manfaat. Nantinya ayah dan maupun ibunya juga bisa bekerja sama karena dampak jangka panjang yang diharapkan adalah bisa menghasilkan generasi penerus Indonesia yang benar-benar punya fisik yang baik, gizi yang baik, yang diharapkan nanti bisa jadi SDM yang baik juga ke depannya. Betul, masa-masa penting ini juga perlu diperhatikan ya, fase-fase usia 0 sampai 6 bulan untuk pemberian ASI sang ibu juga harus disupport oleh ayah ya sebagai kepala keluarga, saling support untuk mencerdaskan anak-anak bangsa nanti ya ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.